Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bisanadil muttasili ila al-imami Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibni Syarafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abul Abbas, kunyahnya Abdullah ibni Abbas, nama beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti beliau punya anak namanya Abbas, namanya kakek diberikan kembali kepada cucu. Sayyidina Abdullah punya ayah Sayyidina Abbas, yang tidak lain adalah paman Nabi juga. Sayyidina Abdullah dengan baginda Nabi sepupu, meskipun terpaut usia yang jauh. Nabi saja dengan Sayyidina Abbas usianya mirip. Selain Nabi dengan Sayyidina Abbas adalah ponaan paman, ya, juga sepersusuan, karena ibu susuannya satu orang, pernah menyusu kepada satu orang wanita. Radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada keduanya. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini yang mendapatkan doa tentang ilmu, ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Berkat doa Nabi itulah kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang faqih dan ahli tafsir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, tentang apa yang meriwayatkan Nabi an rabbih, dari Tuhannya azza wa jalla. Berarti hadis ini hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini adalah a'la martabatan minal hadis syarif, level yang tertinggi dari levelnya hadis-hadis yang ada, tetapi di bawah Al-Quran. Lafadznya itu dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga membaca hadis qudsi ini tidak mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran. Qala, bersabda atau berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, di sini masih bersabda, ya, masih bersabda. Nabi bersabda, innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah kataba, memerintahkan atau mencatat, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wassayiat, dan keburukan-keburukan. Jadi Allah tetapkan adanya kebaikan dan adanya keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan kepada hal tersebut. Menjelaskan kepada siapa? Kepada malaikat akan al-hasanat was-sayyi'at. Faman hamma bi hasanatin, maka siapa yang berkeinginan kepada kebaikan, dia bertekad untuk berbuat baik, falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, sudah semangat tekad untuk berbuat baik tapi tidak dilaksanakan, mungkin karena satu lain hal, ada halangan sehingga tidak terlaksana. Katabahallahu, mencatat kepada hasanah kebaikan itu yang tidak dilaksanakan. Siapa? Allah.
tabaraka ta'ala yang memerintahkan malaikat pencatat amal untuk mencatatnya. Indahu di sisinya, sisi orang itu, man hamma itu, hasanatan kamilah, atau indahu di sisi Allah. Allah menilainya di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna, tidak terkurangi sama sekali. Mungkin karena tidak dilaksanakan kebaikannya mungkin separuh, enggak, tetap dinilai utuh satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanat. Dan jika berkeinginan, bertekad seseorang itu terhadap kebaikan hasanah, fa'amilaha, kemudian mengerjakan orang itu kepada hasanah, kebaikan itu, punya tekad dan dilaksanakan, terwujud, katabahallahu, mencatat kepada kebaikan yang dilaksanakan itu siapa? Allah, tentu dengan memerintahkan malaikat mencatatnya, asyra hasanatin, 10 kali kebaikan. Punya keinginan kuat berbuat baik tapi tidak terlaksana, dicatat satu kebaikan penuh. Jika terlaksana kebaikan itu, dicatat 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, tergantung bentuk dari kebaikan itu. Ila at'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan jika bertekad untuk berbuat keburukan, jika seseorang bertekad berbuat buruk, punya azam, punya tekad berbuat buruk, sudah direncana, saya akan melakukan perbuatan durhaka ini, sudah direncanakan dengan matang, falam ya'malha, kemudian tidak melaksanakan siapa man kepada sayyi'ah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka mencatat kepada sayyi'ah lam ya'malha itu, keburukan yang tidak jadi dilaksanakan, mencatat siapa Allah, indahu di sisinya, hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Jadi orang dinilai baik itu bukan hanya karena melakukan kebaikan, tetapi tidak melakukan keburukan. Mungkin selama ini kita menilai kalau kita berbuat baik baru dicatat baik. Di sini dijelaskan berencana baik pun belum dilakukan sudah dicatat satu kebaikan, apalagi dilakukan 10 kebaikan. Berencana buruk tapi tidak dilakukan, satu kebaikan penuh. Hatinya dibisiki oleh nafsu, ayo melanggar, ayo melakukan ini, ayo melakukan kesalahan ini dan itu, sampai di pikirannya sudah ada sketsa rancangan, nanti melewati jalur ini, menghindar dari ini, kemudian melakukan perbuatan di sekitar sini jam sekian, tapi tiba-tiba digagalkan. Sudah, saya tidak ingin durhaka, saya tidak ingin membuat murka Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengecewakan Rasulullah, tidak ingin menyedihkan, membuat sedih guru-guru saya gagalkan dengan perlawanan yang luar biasa. Kenapa? Karena nafsu yang sudah menggebu-gebu kemudian ditahan, itu terjadi pertarungan batin. Di sini sakit. Jadi rasa sakit menahan ajakan nafsu, disitulah ada satu kebaikan penuh. Sudah terlanjur bernafsu untuk melakukan suatu keburukan, tiba-tiba dihentikan. Bahkan kalau nilai dosanya itu dosa besar, langsung dihentikan, bisa mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Bukan hanya satu kebaikan, tapi dapat naungan arsy-Nya Allah. Ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan arsy-Nya Allah ketika hari kiamat. Yang lain sudah berpeluh keringat, yang lain gelisah menunggu keputusan hari kiamat. Orang ini, 7 golongan ini dengan tenangnya, dengan santainya dapat naungan arsy. Siapa di antaranya? Selain imam yang adil, pemimpin yang adil, selain orang yang saling berkasih sayang karena Allah, selain orang yang hatinya selalu bertautan dengan masjid, ada seorang pemuda diajak berzina oleh wanita cantik, tapi kemudian
dia menahan diri, menggagalkan rencana perzinahannya itu. Padahal dia mampu. Dikisahkan ya, ada 3 orang terjebak dalam gua, kan ada hadisnya itu. Yang satu punya amal soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bersumpah, berjanji tidak akan makan dan minum, bahkan anak istrinya tidak boleh makan minum sebelum kedua orang tuanya. Sampailah dia dalam satu puncak kebaikannya berbakti kepada orang tua, menahan lapar, haus, dahaga demi mendahulukan ayah ibunya. Bahkan anak istrinya pun harus menahan lapar yang sama demi mendahulukan ayah ibunya. Kemudian yang kedua, ada orang yang dipasrahi titipan binatang ternak ya. Awalnya dia bekerja, kemudian dapat upah, ternyata upahnya tidak diambil, dititipkan kepada tuannya ini. Oleh tuannya dikelola menjadi binatang ternak, dibelikan kambing, setelah banyak diberikan unta, sehingga ternaknya banyak. Suatu ketika datang menagih upahnya yang belum diambil. Lalu ditunjukkan seluruh kambing dan unta di antara lembah itu adalah milikmu. Heran dia, saya kan hanya minta upah saya. Iya, upahmu selama engkau pergi, aku kelola, aku kembangkan menjadi semua itu. Ambillah. Tidak satu ekor pun dia minta. Ini masuk apa? Mendapatkan naungan, termasuk mendapatkan kemampuan apa? Karomah, bisa menjebol pintu gua yang tertutup. Yang terakhir siapa? Seorang lelaki yang nyaris berzina, sudah hampir saja berzina, lalu menghentikan perbuatannya. Ini juga mendapatkan kelebihan pertolongan syafaat di dunia sebelum di akhirat. Nah, termasuk nanti yang di akhirat yang mendapatkan syafaat berupa naungan arsy ya, adalah lelaki yang digoda oleh wanita cantik, bahkan mungkin kaya raya, tapi kemudian menolak dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Bagaimana rasa sakitnya menahan nafsu dan keinginan birahi itu, lalu dipertahankan sampai benar-benar selamat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dan jika berkeinginan bertekad seseorang biha melakukan sayyi'ah, perbuatan jelek, salah, kemudian fa'amilaha melakukan siapa manha kepada sayyi'ah itu, katabahallahu mencatat kepada sayyi'ah yang diamalkan itu siapa Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan memerintahkan malaikat pencatat amal, mencatatnya sayyi'atan wahidah, satu keburukan saja. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.